Saya Febriani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 20110300275, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas F semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buaihi. Latar belakang kelahiran dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi muncul dalam panggung kekuasaan Islam pada permulaan abad ke-10 Masehi atau tepatnya pada tahun 945 sampai 1055 Masehi di bagian barat Laut Iran. Adapun beberapa riwayat tentang asal-usul dinasti Buaihi. Pertama, Buaihi berasal dari keturunan seorang pembesar yaitu Menteri Maher Nursi. Kedua, Buaihi adalah keturunan dinasti Dibat, suatu dinasti di Arab. Ketiga, Buaihi adalah keturunan Raja Persia. Keempat, Buaihi berasal dari nama laki-laki miskin yang bernama Abu Syuja yang hidup di negeri Dailam, negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia dan telah tunduk pada kekuasaan Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintahan Buaihi didasarkan pada sistem kekeluargaan, yang satu sama lain saling mengakui daerah kekuasaan masing-masing. Di samping itu, sistem pemerintahan Buaihi yang didasarkan pada kekuasaan militer memudahkan untuk menguasai Baghdad, bersamaan dengan menurunnya kekuatan militer di pemerintahan pusat. Selama periode Buaihi, tercatat beberapa Amirul Umara yang memerintah di Baghdad, di antaranya adalah pada pemerintahan Adud ad-Daulah, dinasti Buaihi di Baghdad mengalami masa keemasan. Sebagai pusat dari pemerintahan Baghdad, Adud ad-Daulah berhasil mempersatukan semua penguasa Buaihiyah. Selain itu, Adud ad-Daulah memindahkan ibu kotanya ke Siraj. Namun begitu, ia tetap memperindah Baghdad, memperbaiki saluran air, dan membangun rumah sakit. Sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Buaihi. Sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Buaihi merupakan kelanjutan dari perkembangan pemikiran pendidikan dan juga perkembangan lembaga pendidikan Islam pada zaman sebelumnya. Pada masa dinasti Buaihi, paham Syiah menjadi paham negara. Rakyatnya sendiri sebagian besar menganut paham Sunni. Adapun beberapa sistem pemikiran dan pola pendidikan Islam pada masa dinasti Buaihi, di antaranya tujuan pendidikan, tingkat-tingkat pengajaran, dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Buaihi. Selain dari sistem pemikiran dan pola pendidikan, ada pula lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Buaihi. Di antaranya, yang pertama, Khan. Khan berarti penginapan atau motel. Dalam konteks pembicaraan lembaga-lembaga pendidikan dan berdasarkan fungsinya, terjemah yang paling tepat adalah asrama. Khan biasanya dibangun berdampingan dengan masjid dan tetap mengesankan dalam satu konteks terpadu. Kedua, Bamaristan al-Adhudi. Sultan Adud ad-Daulah membangun sebuah rumah sakit yang paling terkenal di kota Baghdad, yang diselesaikan dari tahun 978 sampai 979 Masehi, dan pembangunannya menghabiskan sekitar 100.000 dinar. Rumah sakit ini juga berfungsi sebagai fakultas kedokteran dan memiliki 24 orang dokter. Ketiga, rumah-rumah ulama.
Rumah-rumah ulama dapat dipakai untuk tempat belajar sehingga menjadi sumber dan pusat ilmu pengetahuan di samping masjid-masjid yang telah ada. Keempat, observatorium. Dalam konteks abad pertengahan, kehadiran observatorium sebagai institusi ilmiah sebagai tuntunan masyarakat muslim baik yang berkaitan dengan ibadah maupun kegiatan sehari-hari. Kelima, perpustakaan. Perpustakaan pada masa klasik memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan informal yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan berbagai konteks buku serta pusat penerjemah buku-buku berbahasa asing, contohnya Yunani dan Romawi. Di samping dari itu, ada pula tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa Bani Buwayhi, yaitu Ibnu Maskawi 1030 Masehi, Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi, dan organisasi Ikhwan As-Safa. Peristiwa-peristiwa penting. Selama masa pemerintahan dinasti Buwayhi, ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah, yaitu yang pertama, Baghdad dan Siraj, kedua, Ikhwanis Safa, ketiga, negeri-negeri yang memisahkan diri, dan keempat, perselisihan mazhab. Kemunduran Bani Buwayh. Berakhirnya pemerintahan Buwayhi adalah ketika anak-anak Adud ad-Daulah berselisih satu sama lain. Permusuhan dan perang terus berlanjut sampai kepada keturunan mereka. Mereka kemudian diserang oleh Toghal Beg as-Saljuki dan Irak dikuasai Bani Saljuk tahun 447 Hijriah. Pada masa Bani Buwayh 334 Hijriah sampai 447 Hijriah adalah masa yang kelam bagi umat Islam dari segi politik. Khalifah hanya sebatas topeng bagi penguasa sebenarnya, yakni Bani Buwayh. Namun, walaupun demikian, dinasti Abbasiyah pada masa rezim Bani Buwayh telah mendapat kemajuan yang signifikan untuk kelembagaan pendidikan Islam. Khan yang merupakan fenomena pada waktu itu telah menjadi pioner bagi tumbuhnya komplek-komplek pendidikan yang lengkap dengan asrama serta memberikan akomodasi gratis bagi pelajar. Uniknya lagi, pada masa dinasti Buwayh, ilmuwan sudah memiliki kesadaran berorganisasi untuk mengembangkan keilmuan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan ataupun salah perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.